Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Sobat Prestasi berada. Balik lagi bareng podcast Imapres Talk, bincang seru kampusmu. Bareng aku Mita Wahyuningsih. Di mana podcast kita kali ini kita akan membahas dunia kampus, dunia seputar kampus dari berbagai macam universitas di Indonesia ini. Dan tentunya di podcast Imapres Talk kali ini aku nggak sendirian nih Sobat Prestasi. Aku ditemenin dengan narasumber kita yang cukup keren-keren ya, dari dua mahasiswa dari salah satu universitas di Yogyakarta. Langsung saja ya kita sambut dua rekan narasumber kita, yakni ada Kak Fauzi dan Kak Kila. Oke, dengan Kak Fauzi dan Kak Kila bisa perkenalkan? Oke, selamat siang. Halo, perkenalkan saya Ahmad Fauzi, mahasiswa Prodi Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Saya dari Ngadirojo. Oke, biasa dipanggil Kak Fauzi ya. Oke, dan selanjutnya ada Kak siapa ini? Ya, saya Zabrina Kilastiawan dari Prodi Kedokteran UGM angkatan 2021, asalnya dari Eramoko. Wow, dari kedokteran ya, dengan Kak Iya. Kila. Oke. Iya, benar. Tadi ada Kak Fauzi dan Kak Kila. Nah, mungkin kesibukannya sekarang nih apa sih Kak? Mungkin boleh diceritain sedikit dari Kak Fauzi terlebih dahulu ya. Kalau dari aku sendiri kesibukannya pasti akademik, kuliah. Kebetulan UGM udah offline beberapa di matkulku, khususnya yang praktikum aku udah offline. Terus kesibukan lain yang di non akademik mungkin ada beberapa kegiatan organisasi yang aku jalankan sekarang. Oke, jadi di sisi akademik juga aktif di organisasi juga betul. ya. Oke, dan selanjutnya ada Kak Kila, bisa diceritakan kesibukannya? Ya, untuk saya sendiri hampir sama, juga kegiatan akademik juga mulai di fakultas saya itu udah ada yang offline juga karena sistemnya udah mulai bauran. Terus untuk kegiatan lain tuh saya juga ikut organisasi yang ada di fakultas saya. Oke, berarti juga hybrid juga ya. Iya, Oke. Dan mungkin dari Kak Kila dan Kak Fauzi ini kan masuk di UGM ya, itu agak universitas yang memiliki ketetapan tinggi ya tentunya. Apa sih alasan atau motivasi dari Kak Fauzi apapun Kak Kila untuk kuliah di UGM ini sendiri? Bisa diceritain Kak motivasinya dari Kak Fauzi terlebih dahulu. Kalau dari aku sendiri, kenapa milih UGM? Yang pasti udah cita-cita dari kecil, kampus besar, pengen ke sana, dan ya alhamdulillahnya rezeki saya memang di UGM gitu. Jadi motivasinya ya memang dari kecil udah tahu nama besar UGM lah, dan ya pengen berjuang untuk nama besar itu. Oke, dari kecil ya Kak. Iya. Berarti udah dari apa nih? Dari TK? Dari SMP, SD? kalau dari TK Oke. enggak dong. Dari SMP udah TK di mikirnya planning ya. main. Oh, TK mikirnya main, bener-bener juga sih ya. Berarti udah di planning aku harus masuk ke UGM Iya, nih. Oke, betul. jadi itu udah target Betul utamanya. sekali. Oke, baik. Dan untuk Kak Kila sendiri gimana nih? Ya, kalau saya sendiri mungkin beda karena dulu tuh sama sekali nggak pernah kepikiran bakal kuliah di UGM, belum pernah ada rencana juga, tapi saya tuh nargetnya ke prodinya. Saya tuh dari kecil pingin banget masuk kedokteran, dan jujur ya saya tuh udah beberapa kali gagal. Jadi dulu itu nargetnya nggak pernah sekalipun kepikiran, tapi mulai akhir-akhir masuk setelah saya melalui banyak gagalan, saya tuh kayak termotivasi banget harus masuk UGM, kayak sakit yang saya rasakan itu harus dibalas dengan sesuatu yang sepantas gitu. Jadi kayak sampai wallpaper HP itu saya pasang UGM gitu, jadi ada motivasinya kuat gitu. Oke, jadi udah dari kecil udah cita-citanya jadi dokter ya, Iya, jadi benar. dokter itu nggak pernah berubah nih Kak. Kalau aku sendiri kan jujur kadang tuh berubah-ubah gitu loh cita-citanya. Kalau Kak Kila sendiri berarti udah dari kecil ya targetnya untuk masuk kedokteran gitu. Tapi Iya. belum terfikirkan. Nah itu dari kecil itu udah mikirnya mungkin dari SMP ya Kak, itu mau kemana gitu, tapi tetap kedokteran tuh ada nggak sih? Sebenarnya mungkin dari SD udah. Oh, dari SD, bener-bener keren dari pertama kali saya banget mikir ya. masa depan mau jadi apa ya? Jadi dokter. Oke. Udah selalu kayak nggak pernah. Udah kepikiran nggak pernah yang lain. ganti ya, Iya. nggak pernah goyah juga. Iya. Oke, keren dari Kak Fauzi dan Kak Kila ini keren banget ya, udah ada prinsip pokoknya ya. Oke, baik. Dan mungkin tadi kan dari ini ganti ke dari Iya. ke Kak Kila ya. Kak Kila kan udah mengalami banyak kegagalan tuh ya Iya, katanya. benar. Itu kegagalannya dari sisi mananya nih Kak? Oke, jadi dulu itu masuk SMA itu udah dari awal itu target pinginnya SNM. Oke. Jadi dulu itu udah semangat gitu ngajar nilai rapor, tapi ternyata waktu masuk SNM itu belum rezekinya. Jadi ya udah kan nguatin diri ya, oke belajar UTBK, tapi ternyata UTBK pun juga belum rezekinya gitu. Terus akhirnya udah mulai panik. Terus aku daftarin banyak mandiri gitu, terus saya itu juga
jadinya pingin banget buktiin kalau aku tuh sebenarnya bisa kok gitu. Jadinya usahanya ditingkatin lagi terus daftar mandirinya UGM gitu. Oke, jadi pantang menyerah ya dari SNM gagal, SBM gagal, tapi dengan kegagalan itu Kak Kila tentunya semakin termotivasi ya untuk ngejar kedokteran, dan itu target utamanya juga pasti udah di UGM ya. Ya. Oke, keren banget ya. Oke, selanjutnya Kak Fauzi. Ya seperti sama kayak Keila ya, maksudnya dari SMA pun siapa sih yang nggak mau SNM gitu loh. Oh iya, lebih benar, enak benar. gitu. Tapi ya sama kayak Keila, belum rezekinya di SN, kemudian nyoba UTBK seperti yang aku sampaikan tadi, cita-citanya udah UGM, makanya pilihannya 1-2 SB itu UGM, tapi ketolak nyoba lagi di UGM lagi lewat jalur mandiri. Tapi kan kita juga harus realistis ya, kalau kita Benar. tetap cuma idealis UGM tapi nanti kalau semisal ketolak bisa apa. Makanya juga ada beberapa yang aku daftari, ada di UNY dan lain-lain, tapi yang lain belum menerima aku, tapi yang menerima justru UGM. Oke, Gitu. baik. Jadi hasilnya tuh emang nggak ngehianatin proses Ya, yang udah Kak betul. Fauzi ataupun Kak Kila jalanin ya. Udah menargetkan dari awal, udah ambis nih ya, istilahnya udah ambis dari awal, udah aku pengen kedokteran, aku pengen UGM, tapi Ya. ternyata rezeki datang ke sendirinya ya dari Kak Kila maupun Kak Fauzi sendiri. Keren banget sih itu, motivasi tersendiri ya tentunya karena udah berhasil mendapatkan itu. Oke, tadi kan dari Kak Kila maupun Kak Fauzi kan udah cerita nih ya tentang seputar jalur masuknya, dan juga alhamdulillah keterima di kedokteran dan keterima di fakultas apa MIPA. tadi? MIPA. Nah, itu gimana sih Kak? Bisa diceritakan nggak sih suka dukanya dari masing-masing prodi sendiri nih? Mungkin dari Kak Fauzi terlebih dahulu ya, silakan. Kalau dari aku sendiri kan prodiku emang yang benar-benar harus berhubungan langsung dengan komponen-komponen elektronika ya. Benar. Dan waktu itu masuknya di masa-masa online. Jadi waktu awal-awal kuliah, aduh ini gimana? Soalnya kan belum tahu alatnya, tapi kita online tuh simulasi terus alhamdulillahnya ada titik cerah waktu naik ke semester 3. Itu dari UGM sudah siap untuk bauran, makanya sekarang udah bauran juga untuk kuliahnya. Maka dari itu ya menikmati sekarang untuk kuliah Oke, offline-nya. baik. Jadi apa ya, dari awal udah online ya, Ya, udah betul. agak pesimis gak sih? Ya. Online tuh kayak bisa disambi-sambi, kayak nggak fokus gitu. Betul Tapi sekali. alhamdulillahnya ada kabar baiknya bisa offline akhirnya gitu. Terus mungkin dari Kak Kila sendiri. Saya nggak begitu jauh beda karena dulu juga pertama kali masuk kan jadi maba masih online. Jadinya adaptasinya sih yang cukup berat. Jadi kayak adaptasinya ternyata tuh nggak seringan itu, harus usaha juga. Terus kemudian juga kalau kedokteran sendiri kan ada praktikumnya. Nah itu banyak gitu yang kita belum bisa merasakan secara langsung. Itu cukup berat sih. Jadinya alhamdulillahnya mulai masuk semester 2 ini tuh mulai offline. Jadi mulai ada yang ke kampus, mulai nyobain itu jadi kayak pengalaman yang berharga banget gitu sih. Oke, berarti kan dari semester 1 tuh masih online ya? Iya benar. Dan itu ada praktikum nggak sih waktu semester 1-nya? Iya ada sih Kak, tapi tetap diusahakan online. Kalau di fakultas saya sendiri itu biasanya dibuat rekaman video praktikum, kemudian nanti kita hanya menonton terus nanti menjawab kuis seperti itu mungkin. Oke, berarti di semester 1 tuh belum sama sekali menikmati istilahnya fasilitas kampus begitu ya. Iya. Jadi di semester 2 ini alhamdulillahnya udah bisa offline kayak gitu. Jadi bisa apa ya istilahnya, apalagi kedokteran ya. Itu Iya. misal praktikum kayak gitu pasti mahal kalau sendiri. Tapi alhamdulillahnya bisa di semester 2 ini bisa offline kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, keren banget ya dari Kak Kila dan Kak Fauzi sendiri ini. Nah, terkait program studi dari masing-masing fakultas nih Kak. Dari tadi kan Kak Kila dari Fakultas Kedokteran dan Kak Fauzi dari Fakultas MIPA. Nah, dari masing-masing fakultas tuh ada berapa program studi sih Kak, kalau boleh dijelasin, dan apa aja sih program studinya? Mungkin dari Kak Kila terlebih dahulu. Iya. Jadi kalau fakultas saya itu sebenarnya awalnya namanya Fakultas Kedokteran, tapi mulai 2017 tuh namanya ganti jadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Yang seperti namanya itu ada, kalau untuk S1 ada 3 prodi. Yang pertama kedokteran, keperawatan dan juga gizi kesehatan. Lalu ada juga yang untuk S2 Kesehatan Masyarakat dan juga pendidikan dokter spesialis gitu Kak. Oke, jadi dari Fakultas Kedokteran jadi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Oke, dan ada 3 prodi ya Kak ya? Iya. Oke, dan mungkin dari Kak Fauzi. Kalau di MIPA sendiri, UGM sendiri ada 8 prodi. Yang pertama ada fisika, matematika, kimia, statistika, aktuaria, itu prodi baru ya. Prodi baru, terus ada kimia, geofis, apa lagi ya satu? Lupa aku. Tak ulang. Matematika, baik, silakan. kimia, fisika, geofisika, kimia. Kimia udah belum ya tadi?
Ya baru kimia ya. Selanjutnya. Terus aktuaria, statis, sama emat mungkin. Oke, jadi ada 8 prodi. 8 sih kayaknya. Nah, mungkin dari itu kan ada 8 prodi dan ada 3 prodi. Nah, Iya. itu dari masing-masing fakultas tuh ada nggak sih prodi yang istilahnya jadi prodi favorit atau ketatanannya paling tinggi gitu dari proses seleksinya tuh ada nggak sih Kak? Dari Kak Fauzi terlebih dahulu. Maaf aku ralat ya tadi 8 Iya, tuh. monggo. Sekarang udah inget. Oke. Ada departemenku tuh ada elektronika instrumentasi, ada ilmu komputer. Terus fisika itu ada departemen fisika, ada fisika sama geofis. Mat itu ada 3, matematika, statistika dan aktuaria. Kemudian satu lagi departemen itu kimia. Jadi ada 8 pas. Terus kalau ditanya mengenai keketatan atau prodi favorit, ada satu prodi baru di UGM yang baru mulai di 2019, itu di MIPA UGM ada ilmu aktuaria, dan sampai sekarang masih menjadi salah satu prodi favorit yang keketatannya hampir 1:100 karena memang itu prodi baru dan itu jajaran mungkin bisa dikatakan grade A untuk UGM saat ini. Oke, keren banget ya, 1:100 tuh kayak susah banget sih Ya, Kak, itu betul. bener. Jadi wajar ya kalau jadi prodi favorit gitu. Mungkin dari Kak Kila gimana nih Kak? Iya, kalau setahu aku yang masih jadi favorit itu ya yang kedokteran itu. Tapi aku mau nambahin, jadi untuk prodi kedokteran itu ada 2, yang satu reguler sama internasional. Jadi nanti jalur pendaftarannya itu bisa beda. Kalau buat teman-teman yang mau nyoba, itu bisa nih coba dua-dua yang jalur buat biar peluangnya itu lebih besar. Kemudian buat prodi yang lain itu mungkin juga tetap ketat karena untuk kuotanya sendiri itu setahu saya lebih dikit daripada kedokteran. Jadinya untuk prodi favorit mungkin kedokteran, tapi kalau ketatannya mungkin hampir sama ya, ketatannya sama ketat. Sama-sama fakultas kedokteran Iya. ya soalnya ya. Oke, Iya. tadi kan Kak Kila sebutin ada jalur reguler sama jalur internasional. Iya, Itu benar. bedanya dari kedua jalur tuh apa sih Kak? Oke, jadi kalau untuk reguler ini dia tuh ikutnya juga ikut SNM, SPM, jadi ikut LTMPT juga gitu. Kalau Oke. internasional itu ada kayak sendiri, jadi daftarnya itu mandiri. Tapi untuk info aja, jadi udah ada yang diterima dari jalur IUP ini, udah mulai pembukaan pendaftaran gitu. Jadinya untuk kesehariannya sendiri itu nggak terlalu beda karena untuk materinya sendiri PPT-nya itu sama yang digunakan di kedua prodi, di kedua Jalur. IUP dan juga ya. Oke. Tapi untuk bahasa pengantarnya mungkin, jadi untuk dosen-dosen tertentu nanti akan menggunakan bahasa Inggris untuk di IUP ini gitu Kak. Oke, jadi istilahnya kalau jalur internasional tuh apa ya? Dari mahasiswa asing tuh bisa masuk gitu ya? Iya. Wow, keren. Keren banget ya itu tadi untuk calon-calon maba nih ya yang mau ke UGM maupun ke kedokteran maupun FMA tadi juga udah ada sedikit promosi nih ya dari Kak Kila maupun Kak Fauzi. Oke, selanjutnya nih Kak. Tentunya ya di masing-masing universitas pastinya ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, mungkin bisa diceritain nih dari kedua prodi yang berbeda ya. Nah, Iya. pastinya lebih banyak lagi UKM yang bisa dijelaskan nanti. Dari Kak Fauzi sendiri nih, mungkin Kak Fauzi ada nggak sih Kak UKM yang Kak Fauzi sekarang jalani minati, terus ada apa aja sih sebenarnya UKM di FMIPA tuh? Bisa dijelasin Kak? FMIPA ya ini, bukan UNIF ya? Iya. Kalau FMIPA sendiri ada banyak UKM yang bisa diikuti oleh teman-teman, tapi kebetulan aku belum join atau nggak join sebenarnya karena nggak join. Kenapa kurang nih? minat. Oke, kurang minat. Kurang minat di MIPA sendiri. Ada beberapa UKM yang mungkin baru untuk teman-teman. Di sana ada yang baru ini dari teman-teman ilmu komputer, itu ada Google Developer. Jadi teman-teman nanti belajar bagaimana nanti mendevelop website dan lain-lain seperti itu. Kalau UKM yang lain ada ya seperti di kampus lain, ada basket, terus ada musik, ada sepak bola dan futsal dan lain-lain. Oke, dan selanjutnya nih ya, tadi kan udah ya UKM dari fakultasnya Kak Iya. Fauzi, sekarang fakultas kedokteran nih dari Kak Kila sendiri ada UKM apa aja sih Kak, dan Kak Kila nih ikut apa aja nih di UKM itu? Boleh dijelasin? Oke, jadi untuk KM-nya itu ada lumayan banyak. Aku sebutin yang seingatku aja. Oke, Jadi baik. yang pertama itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, seperti yang pada fakultas lainnya gitu. Terus yang kedua ada HMPD, ini Himpunan Mahasiswa. Nah, untuk HMPD ini tuh sebenarnya semua mahasiswa itu udah jadi anggota, tapi nanti ada yang sifatnya staff. Jadi itu nanti daftar yang staff ini. Terus habis itu ada MSC atau Medical Science Club. Ini tuh buat di bidang ilmiah gitu bergeraknya. Terus kemudian ada KALAM. Nah, KALAM ini tuh organisasi kerohanian Islam. Terus kemudian ada TBM itu tim bantuan medis mahasiswa. Nah, bergeraknya itu di bidang pelatihan kegiatan medis, kemudian juga gawat daruratan gitu.
Terus setelah itu ada juga Cimsa sama AMSA. Nah mereka itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya kalau aku nggak salah bilang. Jadi mereka itu sifatnya itu ada nasional tingkatnya, tapi nanti ada lokalnya. Lokalnya itu ada di beberapa universitas. Nah salah satunya itu ada di UGM. Nah untuk mereka itu bergeraknya lumayan luas cakupannya karena dibagi lagi menjadi divisi-divisi. Kebetulan aku ikut yang Cimsa ini, terus ikutnya di salah satu divisinya atau ASKO namanya itu Skora. Jadi bergeraknya di bidang kesehatan reproduksi, kemudian juga HIV/AIDS gitu Kak. Oke, jadi itu masih lingkupnya masih di dalam UGM itu juga Iya, ya? Oke. iya. Tadi kan Kak Fauzi nggak ikut UKM-nya, tapi Iya. mungkin ikut Ormawanya nggak sih Kak? Kalau Ormawa kebetulan ikut. Oke, ikut apa aja nih? Kalau boleh tahu dan Kalau juga boleh tahu. apa ya? Kak Fauzi berperan sebagai apa di Ormawa itu? Mungkin sekarang aku ada di BMKM UGM, diamanai sebagai Wakil Menteri Kementerian Karir, Karya dan Inovasi Mahasiswa BMKM UGM periode kepesertaan ini. Untuk ormawanya mungkin itu, satu lagi ada di Himpunan Mahasiswa Elektronika dan Instrumentasi, aku diamanai sebagai Sekretaris Jenderalnya. Oke, keren ya, nggak ikut UKM tapi ikut Ormawanya dengan apa ya, jabatan yang penting banget nih, Sekjen sama Wakil Menteri. Oke, keren ya Kak Fauzi ini. Nah, selanjutnya ada Kak Kila mungkin. Kalau untuk organisasi eksternal sih aku belum ikut karena masih maba, jadi mau adaptasi dulu aja. Oke, masih adaptasi di Iya. dunia perkuliahannya, di akademinya gimana kayak gitu ya. Iya, Oke, Kak Kila dan Kak Fauzi ini benar-benar keren banget sih menurut aku. Oke, dan selanjutnya nih mengenai kehidupan kampus di UGM nih, dan ada Kak Fauzi yang udah beberapa kali udah semester 4 ya. Semester nih. 4, Istilahnya betul. udah merasakan kehidupan pahit manisnya nih Iya. istilahnya di lingkungan kampus. Ada nggak sih cerita kayak gitu, gimana sih kehidupan kampus di UGM mulai dari biaya hidupnya kayak gitu menurut Kak Fauzi maupun Kak Kila? Kan apa ya, kebutuhan perempuan sama laki-laki kan biasanya beda nih ya. Mungkin dari Kak Kila sendiri untuk biaya hidupnya di UGM itu gimana sih Kak? Ya, jadi mungkin aku nggak bisa cerita banyak karena masih maba, Oke. jadi juga masih baru aja offline. Jadi kalau aku cerita dikit aja yang udah pengalaman aku langsung ke kampus. Jadi kalau di UGM tuh untuk kos-kosannya ya, itu kalau menurut saya pribadi itu lebih mahal daripada daerah-daerah lain. Mungkin karena cukup padat dan juga cukup banyak universitas yang ada di Jogja gitu. Tapi untuk makanannya mungkin orang-orang udah pada tahu itu banyak kulinernya, kemudian juga murah-murah gitu ya. Terus untuk ke kampusnya sendiri itu biasanya aku naik motor. Nah uniknya di UGM itu kita tuh ada kantong parkirnya. Jadi kalau untuk fakultas saya itu ada digabung antara FKG, FK sama farmasi, itu jadi satu tempat kantong parkir gitu. Nah karena UGM itu kayak menjalankan kampus sehat, jadi nanti kita kayak dipaksa buat jalan sebelum masuk ke ruang kuliah. Terus kemudian untuk teman-temannya ya, untuk orang-orangnya itu menurut saya ramah-ramah, juga baik-baik orangnya, kayak saling peduli satu sama lain lah, mungkin gitu. Nggak banyak sih yang bisa ceritain, mungkin lanjut ke Mas Fauzi. Oke, mungkin dari Kak Fauzi Oke, selanjutnya. mungkin tadi yang ditanyai kehidupan kampus ya. Iya, yang kehidupan kampus. Mungkin dimulai dari kehidupan biasa, maksudnya hari-hari. Kalau di Jogja sendiri kebetulan aku ngontrak rumah sama teman-teman Oke. di Jogja, dan hitungannya jadi lebih murah karena ngontrak Iya, rumah. bener-bener sih biasanya kayak gitu. Terus kalau kehidupan makan sehari-hari ya, kalau Jogja tergolong ya biasalah, murah, bisa dikatakan murah. Tapi kalau kita makannya yang kita pakainya budaya-budaya yang metropolitan ya pasti mahal. Kalau Oke. kita masih budaya Jogja banget itu bisa dikatakan murah. Terus kalau dicerita tentang istilahnya dunia kampus ya, kegiatan dunia kampus, jujur kalau boleh cerita, aku ini anak saintek tapi jiwaku sosum. Jadi Oke, gimana tuh? jiwanya sosum maksudnya aku anak saintek tapi sering ikut aksi. Padahal kalau identiknya kan kalau anak-anak saintek itu jarang ikut aksi, yang ikut aksi itu anak-anak sosum, anak-anak visipol. Tapi karena aku suka kayak gitu, menurutku jiwaku jiwa sosum, makanya aku sering ikut aksi-aksi kayak gitu. Oke, emang kadang stereotipnya tuh anak saintek tuh pasti apa ya, sepaneng kayak Ya, gitu ya, yang betul. sibuk, yang akademiknya harus ambis gitu. Tapi Kak Fauzi bisa mendobrak stereotip itu ya, jadi bisa ambis juga di akademik, juga bisa di aksi itu tadi ya, Ya. di sosum. Wah, keren. Nah itu tadi kan terkait kehidupan kampus, tentang biaya ke kampusnya, kehidupan kampusnya. Kalau di UGM sendiri atau khususnya di Jogja nih, gimana sih suasana kosnya? Mungkin tadi kan Kak Kila kos, Kak Fauzi kontrakan.
kontrakan itu range harganya kayak kisaran berapa kayak gitu mungkin? Kalau di UGM sendiri itu ada spesifikasinya ya. Kalau Oke. mungkin nanti ini buat pengetahuan teman-teman aja semuanya. sharing. Jadi kalau UGM itu kan dekat dengan Ring Road Utara. Jadi bisa dipastikan kalau nanti kos-kosannya atau tempat tinggalnya di luar Ring Road itu harganya lebih murah. Kalau di dalam Ring Road dekat UGM itu mungkin harganya lebih naik. Kenapa tuh bisa diceritain? Ya kan kalau di luar Ring Road lebih jauh dari UGM-nya. Oke. Kalau di dalam Ring Road lebih dekat lah, sekitar 1 sampai 2 kilo dari UGM. Jadi harganya mungkin lebih naik. Kalau kontrak rumah sendiri 1 tahun bisa dikatakan kisaran 25 sampai 30. Itu 30 juta. Kan tapi paketnya kita barengan. Jadi kita patungan untuk bayar kontrakannya. Oke. Kayak gitu. Barengannya tuh berapa orang nih? Kalau aku sendiri ada 6 orang karena kebetulan rumahnya kamarnya banyak. Jadi bisa dipakai rame-rame kontraknya. Kayak gitu. Kalau hidupnya di kontrakan ya sama seperti di rumah sih, kayak kan kita kontrak ya. Ya di kontrakan ya ngobrol, kalau kegiatan kampus ya kita ngampus gitu. Tapi kadang kan kalau di kontrakan kita tuh seringnya mikir, aku harus sefrekuensi nih sama teman sekontrakan itu. Pernah nggak sih ada kayak cekcok atau ketidaksepakatan pendapat kayak gitu, Iya. pernah nggak sih? Kalau aku sendiri kebetulan ya satu kontrakan itu dari Wonogiri semua. Alhamdulillah. Jadi ya. masih satu kultur dan ya sama-sama orang Wonogiri lah, satu rasa Segeng jangan-jangan? Ya betul, karena kan ya UGM semua. Oke. UGM semua, tapi aku kecil sendiri, maksudnya aku angkatan 20, yang lain 19 semua. Jadi aku Oke. belajar banyak sama kakak-kakakku di sana. Oh, oke, keren kan. Kalau untuk Kak Kila sendiri nih gimana nih Kak untuk kosnya? Jadi untuk harga kosnya, range-nya itu tergantung nih mau fasilitasnya yang kayak gimana. Kalau mau yang ber-AC itu menurut saya kan nyari-nyari kos itu biasanya harganya kayak 1,2 ke atas. Tapi kalau buat yang nggak ber-AC sekitar 800-an. Nah itu tuh tergantung jaraknya juga, tadi yang dijelasin sama Mas Fauzi. Kalau semakin dekat ya semakin mahal. Terus juga kalau untuk dari lingkungannya sih emang masuk gang itu biasanya ya kos-kosan gitu, kayak banyak kos-kosannya gitu Kak. Oke, untuk Kak Kila sendiri itu per minggu, per bulan, atau langsung per tahun kayak gitu Kak untuk kosnya? Jadi banyak ragamnya, tapi dari yang saya lihat itu kebanyakan per bulan. Kalau untuk kos saya sendiri juga per bulan sih. Per bulan juga ya? Iya. Oke. Dan itu range-nya harga berapa sih kalau boleh tahu? Oke, ya tadi kan udah sempat disinggung ya. Jadi kalau ber-AC sekitar 1,2 sampai mungkin bisa sampai yang 2 juta gitu ada. Per bulan? Iya, per bulan. Itu udah termasuk mungkin wifi, listrik Oh, gitu iya. Kalau atau? wifi udah masuk, tapi kalau listrik belum. Oke, berarti masih ada biaya-biaya tambahan Iya, ya di benar. luar itu. Iya. Oke, benar-benar. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita udah UKM, Ormawa yang diikuti Kak Fauzi maupun Kak Kila. Mungkin bisa dijelasin ke lingkup yang lebih luas lagi nih. Ada apa aja sih UKM atau Ormawa yang di lingkup yang lebih luas di tingkat universitas gitu? Mungkin bisa dijawab Kak Fauzi. Oke, kalau di unit kegiatan mahasiswa ya, kalau di Univ UGM sendiri itu dibagi. Oke, Jadi dibagi. ada 4 sekber kalau namanya, sekretariat kebersamaan. Kalau ada 4 sekber pertama kerohanian, terus kesenian, olahraga, dan sekber khusus. Jadi kalau kerohanian ya nanti unit kegiatan mahasiswa yang berbau-bau dengan kerohanian mahasiswa, kayak ya mungkin perkumpulan mahasiswa Islam dan lain-lain. Terus kalau kesenian itu banyak sekali, tak sebutin salah satu aja. Kalau UGM sendiri punya UFO, itu unit fotografi UGM. Terus ada UKJGS, itu punyanya tari UGM. Kalau tari sendiri UGM ada 2, ada UKJGS itu yang basicnya lah, latar belakangnya Solo. Terus ada yang modern, mungkin ada Swaga Yugama. Terus kalau keolahragaan ya sama lah seperti univ-univ lain. Kalau olahraga, semua olahraga mungkin ada di UGM. UKM-nya mungkin yang di kampus lain tidak ada itu dayung, karena kan UGM sendiri punya danau. Oke, berarti ada UKM dayungnya Ada gitu UKM ya? dayung, Oke, ada. keren. Jadi mungkin semua olahraga ada di sana. Terus sekber khusus ini mungkin ada Kopma UGM, ada apa lagi ya? Kalau ini ada apa namanya? Gama Cendekia gitu. Jadi sekber khusus ini khusus untuk kegiatan yang berbau-bau, mungkin bukan olahraga dan lain-lain. Oke, Kayak gitu. keren. Jadi paket komplit ya, Ya, ada betul berbagai sekali. macam bidang, dan juga di salah satu bidangnya olahraga tuh ada dayung yang Ya. mungkin di kampus lain nggak ada Betul. kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Kila ada tambahan? Kalau saya sendiri mungkin nggak ada penambahan, dah cukup lengkap sih. Oke, Iya. keren. Oke, dan selanjutnya nih buat Kak Fauzi maupun Kak Kila nih, ada nggak sih kisah unik itu dalam artian ada cerita horor, lucu, atau berkesan atau nggak bisa dilupain nih selama berkuliah di UGM sendiri kayak gitu? Mungkin bisa diceritain nih dari Kak siapa nih? Dari Kak Kila mungkin ya, Kak Fauzi aja, soalnya saya belum begitu tahu. Oke, baru semester 2 Iya. ya. Oke, mungkin dari Kak Fauzi sendiri nih gimana? Kalau cerita unik sendiri sebetulnya nggak ada ya, karena tapi kayak yang sedikit
aku anak UGM tapi masa iya nggak tahu tata prosedurnya masuk fasilitas UGM itu baru kejadian kemarin waktu COVID naik kan. Jadi kalau UGM sendiri punya salah satu fasilitas kesehatan namanya Gajah Mada Medical Center GMC. Lah kebetulan aku ini belum pernah ke sana. Jadi waktu ke sana wah ribet ini prosedurnya gimana. Jadi aku masuk nunggu mas masuk sana itu ada ruangannya beda-beda karena kalau GMC itu ruang tunggunya ada 3. Yang pertama pendaftaran, kemudian untuk poliklinik dan dia yang farmasi. Dan hal yang paling memalukan menurutku ya, kalau di GMC kalau misal mahasiswa itu yang semisal obat-obatan yang nanti kita dapat itu masih di backup, itu nggak bayar, gratis sama sekali. Dan waktu itu aku udah dapat obatnya. Tapi aku nggak tahu ini harus bayar nggak. Aku chat dulu temanku, ini bayar nggak, kamu langsung keluar. Aku langsung keluar karena benar-benar nggak tahu, baru pertama kali ke GMC. Gitu. Jadi pikirku harus bayar kan, tapi ternyata enggak. Itu berarti terkait tentang birokrasi lah ya, kayak betul. gitu. Tapi emang wajar nggak sih baru semester 4 ya kan? Apalagi online. Apalagi online, nah angkatan COVID lah ya istilahnya. Tapi benar-benar wajar sih kalau masalah birokrasi kayak itu. Tapi ada nggak sih kisah horor yang mungkin itu khas banget nih dari UGM yang terkenal di luar gitu, ada nggak sih? Mungkin aku cerita ya. Kalau di MIPA sendiri ada kayak dulu ada pembunuhan mahasiswa. Mau cari makanan kekinian? Yuk cobain Kartika Mete dengan berbagai varian rasa mulai dari rasa coklat, mixed fruit, dan cheese yang rasanya lumer di mulut loh. Dan tentunya super manis kayak senyum kamu. Asli nagih banget deh. Penasaran kan? Yuk langsung aja dibeli di rumah BUMN, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo, nomor 725. Berubuh, Purworejo, Wonogiri. Tunggu apa lagi nih? Yuk buruan beli. Di UGM, di MIPA sendiri di gedungnya itu pembunuhan salah satu mahasiswi yang dilakukan oleh penjaga kampusnya, petugas kebersihannya itu, tapi udah lama gitu. Jadi kalau sekarang masih dianggap horor, kalau menurutku enggak ya, karena kan itu udah cerita lama. Kalau aku merasakan horor enggak, itu cuma jadi bagian kisah dari MIPA UGM. Berarti cerita dari generasi ke generasi kayak gitu lah ya. Tapi Kak Fauz sendiri nggak pernah ya ngerasain hawa-hawa horor, mistis kayak gitu? Tapi lucunya aku nggak ngerasain, tapi kebetulan nih ada temanku yang kebetulan anggota IMAPRES itu nginep deh di kontrakanku. Waduh, nginep di kontrakanku, katanya malam sekitar jam 2 itu diganggu. Katanya tangannya lah ditarik lah atau apa gitu. Itu bagian dari teman-teman IMAPRES juga. Hari ini ada di sini kok orangnya. Waduh, keren banget ya yang udah merasakan sensasi langsung kisah horor dari UGM itu ya. Waduh. Siapa nih temennya? Kita keep secret aja ya. Nah, mungkin ini selanjutnya nih. Tadi kan kita udah bicara panjang kali lebar kali tinggi ya mungkin tentang kampus UGM dari Kak Fauzi sendiri maupun Kak Kila. Ini kita sudah sampai di closing statement nih Kak. Waduh, sedih nggak nih udah selesai? Iya, sedih nih. Sedih ya. Pendek. Soalnya pendek. Soalnya pendek. Next kita buat yang panjang kali ya. Siap. Tapi kalau panjang-panjang adalah nanti di belakang untuk fee-nya. Ada yang perlu dibicarakan lagi kalau panjang? Gampang lah ya itu. Mungkin untuk sesi terakhir nih, ada nggak sih closing statement mungkin yang bisa diberikan Kak Fauzi dan Kak Kila nih tentunya untuk teman-teman sobat prestasi di luaran sana yang mungkin masih camaba agar termotivasi nih untuk masuk UGM kayak gitu. Mungkin dari Kila dulu. Mungkin dari Kak Kila. Jadi buat teman-teman yang pingin masuk UGM atau mungkin juga pingin masuk kedokteran, semangat aja. Kalau misalnya kalian masih gagal, itu bukan akhir dari segalanya. Pokoknya yakin aja, pokoknya usaha, doa, pasti ada jalannya nanti. Keren banget ya. Yang penting usaha, doa, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha nih. Kayak Kak Kila tadi jatuh bangun, udah ya. Mungkin selanjutnya dari Kak Fauzi. Dari aku sendiri, halo teman-teman yang mungkin punya impian untuk menjadi Gajah Mada Muda 2022, tetap semangat. Dan satu pesanku, jangan pernah menganggap kalau UGM itu berat, karena buktinya saya dan Kila itu bisa dengan usaha kami untuk bisa masuk ke UGM. Jadi tetap semangat, apapun usahanya itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman, tetap berusaha. Dan satu yang selalu aku ingat, bunga itu tidak mekar dalam waktu yang bersamaan. Jadi istilahnya teman-teman itu nggak perlu minder dengan teman-teman yang lain mungkin yang udah diterima SN, karena kan kebetulan ini udah penerimaan SN ya, udah pengumuman lolos seleksi. Jadi jangan minder dengan teman-teman yang mungkin udah diterima duluan, karena itu tadi bunga tidak mekar dalam waktu yang bersamaan. Jadi teman-teman tetap semangat. Kalau impiannya jadi UGM, aku doakan dan Kila doakan semoga di tahun 2022 ini bisa menjadi Gajah Mada Muda 2022. Semangat untuk semuanya.
Oke, keren banget ya. Tadi keren banget closing statementnya, bunga itu nggak mekar Dalam waktu yang bersamaan. Itu tadi ya sobat prestasi yang sebagai camaba apa tadi sebutannya Gajah Mada Muda. Nah itu tadi ya, untuk sobat prestasi tetap semangat untuk apa ya, mendapatkan apa yang sobat prestasi impikan, karena hasil tidak akan mengkhianati proses, tentunya seperti itu. Nah udah nggak terasa ya, kita sudah berada di penghujung podcast Imapres Talk pada sesi kali ini. Tentunya kita sudah mendapatkan berbagai macam insight baru yang tentunya insightful banget sih menurut aku dari Kak Fauzi maupun Kak Kila. Dan sedihnya nih teman-teman sobat prestasi, aku Mita Wahyuning sini mau pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di podcast Imapres Talk di episode selanjutnya. Dan untuk sobat prestasi, jangan lupa follow Instagram @imapres.wonogiri, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Imapres di Imapres Wonogiri. Aku Mita Wahyuning pamit undur diri. See you.